warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli salim barik alaihi wa ala sahbihi. Buya dan Umi dirahmati Allah, amin. Izinkan kami untuk bertanya, ada keponakan ya seorang muslimah menikah dengan pria non muslim dan ia pun mengikuti ibadah-ibadah kedua agama tersebut. Maka bagaimana sikap kami dan bagaimana ia jika ia berassalamualaikum, apa harus dijawab? Mohon penjelasannya Buya, dan bagaimana nasib orang tuanya yang sudah meninggal, apakah akan mendapatkan siksa yang berketerusan di akhirat Buya? Terima kasih. Pertama, Anda harus tarik kembali dengan kelembutan, dengan cara yang baik, seperti dia tertarik kepada suaminya dengan cara yang lembut dan baik, dengan rayuan dan sebagainya. Anda harus berupaya. Paling tidak upaya Anda untuk membawa dia kembali adalah untuk keselamatan diri Anda sendiri. Sebab kalau Anda membiarkan, berarti tidak ada cinta di hati Anda. Selagi Anda tidak punya cinta, tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, Anda sendiri yang rugi. Maka di saat ada saudara yang seperti itu, maka berusahalah, berkorbanlah untuk mengembalikan dia. Satu, kalau tidak berhasil, itu bukan urusanmu. Hidayah dari Allah. Tapi yang penting Anda berusaha. Sampai kapan? Sampai Anda wafat atau dia wafat. Nggak ada batas terakhir. Baik, kemudian apa tadi pertanyaannya? Kemudian kalau mengucapkan assalamualaikum, mengucap salam, Anda bersopan santun dengan mereka tetap. Kalau masuk mengucap salam adalah masalah mudah. Ini kita juga jangan pakai keras-keras amat. Tinggal waalaikum, jawab begitu. Anda jawab waalaikumsalam, waalaikum, dia mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, begitu saja. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, Anda jawab waalaikum. Bahkan kalau Anda niatkan waalaikumsalam, Anda maknakan salam, semoga Anda niatkan adalah hidayah. Semoga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir apa tadi? Berinteraksi itu tadi Bu ya. Bukan apa yang ada orang tuanya akan masalah orang tua ya. Kalau orang tua ikut andil di dalam menjerumuskan misalnya, selama ini tidak pernah mengontrol dia, tidak pernah mendidik dia, tidak pernah mengarahkan dia, maka dia mendapatkan bagian. Tapi kalau sudah diatur oleh orang tua, ditata, diarahkan, tapi ternyata dia masih belot, nggak mau patuh, nggak mau dengar, orang tua tidak kena apa-apa. Yang penting sudah usaha. Maka inilah pentingnya sebuah pendidikan yang benar. Baik, ya. Kalau sudah orang tua mendidik dengan benar, ternyata anaknya balelo, kisah Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Ya kan sudah dididik, tapi nggak mau, ya sudah. Hidayah kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Ahli iman. Amin. Bertemu kita di dunia dan bertemu dengan kita nanti di surga. Allahu a'lam bishawab. Amin. Baik Bu ya. Tapi Bu ya, jika ternyata sudah diingatkan Bu ya, hanya saja masih tidak mau berubah. Sudah kita coba untuk mengambil hatinya, tapi tetap saja dengan pernikahan yang salah tadi Bu ya. Apakah boleh ketika kita mungkin memutus silaturahmi sebagai bentuk untuk pendidikan atau bagaimana Bu ya? Sebetulnya memang begini, kalau orang murtad, memang orang murtad itu secara fikih kan tidak terhormat. Jadi kita memberikan makan pun haram, memberi minum haram. Tapi ternyata sebelum mengatakan itu harus ada marhalah coba. Kita coba untuk dibawa kepada kebaikan. Dan kalau memang sudah nggak mau, ya sudah. Artinya semacam itu, karena dia sendiri nggak mau diselamatkan. Dia memilih jalannya. Sebab murtad tidak, bahkan kalau orang meninggal dunia, orang murtad itu nggak dikuburkan, ada masalah, dikasihkan anjing. Kenapa? Dia orang yang merendahkan dirinya dengan kemurtadannya. Tapi kita sebagai juru dakwah atau sebagai orang yang punya iman, membawa dulu dong kepada kebaikan. Jadi hukum dikatakan dia adalah tidak terhormat, lalu boleh dibunuh dan sebagainya, itu istitab. Istiab itu diminta untuk tobat. Dalam bahasa lain dinasihati, diingatkan. Kalau ternyata dia masih nggak mau, ya bukan berarti kita sudah selesai. Adapun menghajar atau mendiamkan dan seterusnya, jika itu cara yang tepat, mungkin dia adalah orang yang ekonomi lemah ikut kita. Kita bisa saja kalau kau semacam itu, nanti saya tidak akan bisa. Karena aku takut bantu orang yang seperti kamu. Tapi kalau dia kuat bisa tambah sombong. Artinya apa? Ambil cara yang tepat. Kalau memang ternyata dihajar itu, didiemin, tidak dihubungin dan sebagainya, akan bermanfaat, ya lakukan itu semuanya sesuai dengan kepentingan. Jika orangnya tidak ada ikrar keluar Bu ya, si wanita tadi tidak ada ikrar, tapi dia sudah beribadah bersama, ya murtad. Jadi kayak menganggap ya mungkin sekedar penghargaan kepada suami, karena ya ibadah ke masjid iya, ke gereja iya gitu tuh ya mungkin. Tapi kalau sudah ikut sujud, ikut ini semuanya, nanti ikut beribadah, sudah masuk wilayah itu. Walaupun tidak yang namanya murtad itu kan ada karena amal batin dan karena zahir kita. Ya, tapi kalau yang jelas masuk gereja, masuk tempat-tempat ibadah mereka, apa yang dilakukan di sana? Kecuali dia mengatakan saya hanya ngantarkan saja, berarti masih ahli iman. Tapi jelas pernikahannya tidak sah.
Ya, ya. Jadi seperti melakukan Fasik, zina. ya. Nah, fasik, tapi dia tetap ahli iman. Bisa jadi dia hanya ngantarkan saja dan sebagainya. Maka jika kasusnya semacam itu, dia mengakui bahwasanya itu hanya ngantarkan saja. Dia hanya ngantarkan saja, maka dia masih ada imannya. Akan tetapi, kita tetap berusaha dan harus berusaha untuk membawanya kepada kebaikan, kemuliaan. Sampai kapan tidak ada batasnya bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.